Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat jiwa yang lelah mencari arah dan hati yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Disinilah kita kembali menundukkan hati, mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, dalam hidup ada kalanya langkah terasa ringan, jalan tampak lapang, dan hati penuh harapan. Namun tidak jarang pula, ada saat-saat di mana kita seperti berjalan di atas bara, tertatih menahan luka, dan bingung mencari arah di tengah gelapnya takdir yang belum kita pahami. Kita bukan robot yang tak punya rasa, bukan pula malaikat yang tak pernah salah. Kita manusia yang diberi hati untuk merasa, diberi pikiran untuk mencari makna, dan diberi iman agar tetap percaya saat segalanya terasa tak masuk akal. Dunia sering membuat kita merasa kecil, tak berdaya dan tak dipedulikan. Tapi sungguh, siapapun kita di hadapan Allah kita berharga. Setiap langkah, setiap tetes air mata, setiap doa yang terucap dalam lirih, semuanya tercatat, tak ada yang luput dari pandangannya. Takdir Allah memang misteri. Tidak semua bisa dijelaskan hari ini. Kadang kita hanya bisa menangis dalam sepi, bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Tapi justru di sanalah ujian iman itu berada. Percaya meski tak melihat, yakin meski belum paham. Hidup ini bukan tentang mengerti semua yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita tetap melangkah, tetap berprasangka baik kepada Allah, dan tetap membawa harapan, meski hanya sebesar biji zarrah. Kita sering berharap jalan yang lurus dan mulus, tapi Allah lebih tahu bahwa kadang jalan berliku-liku adalah satu-satunya jalan agar kita tak tersesat. Dalam kelok hidup, ada pelajaran, ada penguatan, ada penyucian jiwa. Maka jangan heran jika takdirnya terasa tak sesuai harapan. Karena kita hanya melihat sepotong, sedangkan Allah melihat keseluruhan. Kita hanya tahu sekarang, tapi Allah tahu hingga keabadian. Dalam hidup ini, kita bukan dituntut untuk menang, tapi untuk berusaha. Bukan untuk tahu segalanya, tapi untuk berserah. Bukan untuk sempurna, tapi untuk ikhlas dalam keterbatasan kita sebagai hamba. Karena itu, dalam tiap ujian, dalam tiap luka, dalam tiap rencana yang gagal, hadirkan Allah dalam hatimu. Jangan biarkan dunia yang lemah ini membuatmu berpaling dari Zat yang Maha Kuat. Berjalanlah, meski lambat, meski sendiri, meski tak terlihat orang. Karena selama arahmu menuju Allah, maka kamu sedang berada di jalan yang paling benar. Dan Allah tidak akan membiarkanmu sendiri. Takdir dan langkah yang terasa berat. Tidak semua perjalanan hidup terasa ringan. Ada kalanya kita seperti terseret oleh waktu, terluka oleh keadaan, dan dipatahkan oleh harapan. Namun, di setiap langkah yang tertatih itu, ada satu keyakinan yang harus kita genggam erat. Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Berjalan dalam kelelahan bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita masih berusaha. Dalam diam, air mata menjadi saksi betapa kerasnya hati ini mencoba bertahan. Kita mungkin tidak tahu kemana hidup ini mengarah, tapi selama kita melangkah karena Allah, kita tidak sedang tersesat. Kadang manusia mencari-cari alasan dari apa yang menimpa mereka. Kenapa hidupku begini? Kenapa takdirku tidak seperti orang lain? Padahal takdir bukan untuk dipertanyakan. Ia bukan teka-teki yang harus diselesaikan, tapi lintasan yang harus dijalani dengan iman. Kita tidak selalu paham maksud Allah. Tapi bukankah justru disitulah letak keimanan? Jika kita hanya percaya pada apa yang kita pahami, maka itu ilmu. Namun jika kita tetap percaya meski tidak memahami, maka itulah iman. Allah tidak menciptakan ujian agar kita tersungkur dan hilang harapan. Ujian hadir agar kita semakin dekat padanya, agar kita tahu bahwa di balik kekuatan yang tampak ada doa yang menghidupkan langkah,
Tidak ada langkah yang sia-sia jika dilakukan dalam ketaatan. Bahkan meski tertatih, jika itu menuju Allah, maka lebih mulia daripada berlari menuju dunia yang fana. Jangan malu jika langkahmu lambat. Jangan hina jika usahamu terlihat kecil, karena Allah tidak menilai dari seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa ikhlas kita melangkah. Dunia tidak adil, dan memang tidak akan pernah adil. Namun Allah Maha Adil. Ketika dunia menutup pintu, Allah membuka langit untuk doa-doa yang tak terdengar manusia. Kita bukan pemilik takdir, hanya pejalan dalam jalan yang Allah tetapkan. Maka daripada mengutuk jalan hidup, lebih baik minta petunjuk padanya agar langkah tetap dalam cahaya. Jika hari ini kamu merasa berat, lelah dan ingin berhenti, ingatlah bahwa kadang jalan yang gelap itu justru membawa kita ke cahaya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mengimani yang tak terlihat. Iman bukan hanya soal salat atau puasa, tapi juga bagaimana kita meyakini sesuatu yang belum tampak, termasuk meyakini bahwa jalan hidup ini sedang menuju kebaikan, meski hari ini terasa pahit. Takdir seringkali tampak membingungkan. Seorang yang baik bisa jatuh sakit, yang jujur diuji bertubi-tubi, dan yang taat pun tidak selalu hidup nyaman. Namun, semua itu bukan tanda Allah tidak sayang, justru itulah bentuk perhatiannya. Saat hati bertanya, kenapa aku? Biarkan iman menjawab, karena Allah tahu kamu kuat. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk meneguhkan hati bahwa semua ini bukan tanpa makna. Kita mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa jalan ini harus kita tempuh, tapi cukup tahu bahwa setiap derita yang kita sabar jalani akan dihitung satu demi satu oleh Allah yang Maha Teliti. Hidup ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tapi amanah yang harus dijalani. Dan dalam menjalani itu, tidak semua harus kita mengerti, karena tugas kita bukan memahami semua, tapi taat dan percaya sepenuh jiwa. Kita bisa merancang rencana, tapi Allah tetap yang menentukan jalannya. Maka tenanglah jika jalan hidupmu berbeda dari rencanamu, karena mungkin itu jalan menuju surga yang tidak pernah kamu pikirkan. Dalam gelapnya ujian ada cahaya rahmat. Dalam kerasnya kenyataan ada kelembutan takdir Allah. Jika hati kita terbuka dengan sabar dan syukur, maka hidup ini akan terasa lebih lapang meski tak berubah banyak. Orang yang paling tenang bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang paling percaya kepada Allah. Karena rasa tenang lahir dari keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Di dunia kita sering ingin segala sesuatu dijelaskan, tapi dalam takdir, justru yang terbaik adalah dijalani dengan iman, karena takdir Allah selalu menyimpan kejutan kebaikan yang baru kita tahu nanti. Maka jangan tunda langkah hanya karena kamu tidak tahu akhirnya. Justru karena tidak tahu, maka kita harus percaya dan terus berjalan. Seperti Ibrahim yang melangkah ke api karena ia percaya kepada Rabb-Nya. Sabar adalah nafas para pejuang. Sabar bukanlah pilihan, tapi kebutuhan dalam setiap detik hidup kita. Ketika satu demi satu harapan tak berjalan sesuai keinginan, maka sabar adalah pakaian paling indah yang bisa kita kenakan dalam menghadapi kenyataan. Allah tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka jika hari ini terasa berat, bisa jadi hari esok sedang mempersiapkan keindahan yang belum kita lihat. Tidak sedikit dari kita yang jatuh bukan karena lemahnya tubuh, tapi karena rapuhnya harapan. Maka sabar bukan hanya bertahan, tapi juga mempercayai bahwa setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Sabar itu bukan diam tanpa usaha, tapi tenang dalam ikhtiar. Ia tidak melepaskan kendali, tapi menyandarkan segala keputusan pada Allah setelah semua daya dikerahkan. Jangan bandingkan sabarmu dengan orang lain, karena luka tiap orang berbeda. Allah menakar ujian sesuai kadar iman. Maka jika kamu diuji berat, bisa jadi karena Allah melihat kamu mampu lebih dari yang kamu kira.
Banyak yang mengira sabar itu pasrah, padahal sabar itu adalah perjuangan dalam diam. Ia seperti akar yang menancap kuat ke dalam tanah meski tak terlihat, tapi dari situlah pohon tumbuh kokoh. Jika kita lihat para nabi, para sahabat, orang-orang syaleh, hidup mereka bukan tanpa luka, tapi sabarlah yang menjadikan mereka pemenang di akhir ujian. Sabar membuat kita bertahan, dan bertahan dalam ketaatan adalah kemenangan sejati, karena musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi hawa nafsu yang ingin membuat kita menyerah. Maka berjalanlah meski dengan nafas terputus-putus, karena Allah tidak pernah tertidur. Dia melihat semua air mata, mencatat setiap pengorbanan, dan akan membalas lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jangan berhenti hanya karena lelah, berhentilah hanya jika memang sudah sampai. Dan selama napas masih ada, itu berarti perjalananmu belum selesai. Takdir Allah dan hati yang menerima. Banyak orang merasa berat bukan karena takdirnya, tapi karena hatinya belum siap menerimanya. Padahal menerima bukan berarti menyerah, tapi sebuah tanda bahwa hati kita tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Menerima takdir bukan berarti kita berhenti berharap. Justru kita terus berharap dengan lebih tenang, karena tahu bahwa segala sesuatu sedang dikendalikan oleh Zat yang Maha Mengetahui. Hati yang menerima adalah hati yang damai. Ia tidak gelisah jika rencana gagal, karena ia percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang ia bayangkan. Dalam menerima, kita belajar ikhlas. Dalam ikhlas kita merasakan lapang. Dalam kelapangan kita kembali menemukan makna bahwa hidup bukan soal memiliki semua, tapi ridha terhadap apa yang kita miliki. Jangan kira menerima takdir itu lemah, justru ia kekuatan besar. Karena butuh keberanian untuk mengalahkan ego dan berkata, "Ya Allah, aku ridha dengan ketentuanmu." Kita tidak bisa memilih bagaimana hidup ini berjalan, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya, dan sikap terbaik seorang hamba adalah tunduk dan percaya pada Rabb-Nya. Takdir yang berat jika diterima dengan keimanan akan menjadi jalan turunnya keberkahan, tapi takdir yang ringan jika ditolak dengan keluhan bisa berubah menjadi beban yang menyiksa. Maka kunci ketenangan bukan pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana hati kita menyikapinya. Dan hati yang tenang adalah hati yang bersandar pada Allah. Jangan sibukkan diri dengan bertanya, "Kenapa begini?" Tapi sibukkan diri dengan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan agar Allah ridha?" Karena tujuan hidup bukan untuk menjelaskan takdir, tapi untuk menjalaninya dengan iman. Dan siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Melangkah tanpa harus tahu akhirnya. Manusia sering terjebak dalam keinginan untuk tahu segalanya. Kita ingin tahu kemana hidup ini akan membawa kita, ingin tahu kapan doa akan dikabulkan, ingin tahu mengapa cobaan belum juga berakhir. Padahal dalam Islam keimanan sejati adalah ketika kita melangkah meski tidak tahu hasilnya, tapi tetap percaya bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Nabi Musa tidak tahu laut akan terbelah, tapi ia tetap berjalan karena yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin sia-sia. Dan ketika kakinya menyentuh batas, Allah tunjukkan keajaiban. Begitu juga kita. Kadang kita harus terus melangkah meski tidak ada tanda-tanda jalan akan terbuka, karena siapa tahu Allah sedang menunggu keyakinan penuh dari hati kita. Dunia ini tempat ujian, bukan tempat penjelasan. Banyak hal yang tidak akan kita pahami sekarang, tapi nanti akan Allah perjelas di waktu yang paling tepat. Iman bukan hanya diucap, tapi dibuktikan dalam langkah. Maka jika kamu sedang dalam jalan yang sulit tapi tetap taat, maka kamu sedang menunjukkan iman yang luar biasa. Jangan takut berjalan sendiri jika langkahmu menuju Allah, karena Allah akan kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka. Melangkahlah dengan doa, dengan harap, dan dengan niat yang tulus.
karena langkah yang diiringi nama Allah tak akan sia-sia. Kadang Allah tidak mengubah keadaan, tapi Allah mengubah hati kita dalam perjalanan itu. Dan perubahan hati itulah yang membuat kita semakin dekat dengannya. Maka teruslah melangkah, bahkan saat kau tidak melihat jalan di depan, karena Allah bisa menciptakan jalan di tempat yang tidak pernah kau sangka. Ujian adalah bahasa cinta dari langit. Sering kita bertanya, jika Allah mencintai hambanya, kenapa justru mereka diuji paling berat? Tapi ternyata, ujian adalah tanda cinta, bukan bentuk murka. Karena dengan ujian, Allah menguatkan kita, bukan melemahkan. Bukankah Nabi Ayub diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh? Bukankah Nabi Yusuf dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya? Dan bukankah Nabi Muhammad SAW sendiri ditolak oleh kaumnya? Tapi justru karena ujian itu, mereka menjadi tinggi di sisi Allah. Cinta Allah bukan seperti cinta manusia yang memanjakan. Cinta Allah menguatkan, mendidik, dan memurnikan jiwa, karena Allah tidak ingin kita tersesat dalam nikmat yang melalaikan. Ujian membuat kita kembali sujud, membuat doa keluar dari lubuk hati terdalam, membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bergantung kepadanya. Tanpa ujian mungkin kita tak pernah mengenal sabar. Tanpa derita mungkin kita tak pernah mengenal makna nikmat. Maka jangan anggap ujian sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan dari langit untuk pulang kepada Allah. Ujian menyaring keikhlasan. Siapa yang tetap taat di saat pahit, berarti imannya bukan main-main. Karena iman terbaik adalah yang bertahan saat semua terasa gelap. Banyak hati yang tersentuh justru karena penderitaan. Banyak orang yang kembali ke masjid, ke Al-Quran, ke sajadah, setelah Allah mengetuk hatinya dengan ujian. Maka jangan iri pada hidup orang lain yang tampaknya tenang. Karena bisa jadi, justru ujianmu adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menyelamatkanmu dari kesesatan. Ujian adalah bahasa cinta. Allah sedang berbicara langsung kepada hatimu, kembalilah padaku. Jangan jauh-jauh, aku lebih dekat dari urat lehermu. Maka ketika Allah menguji, jangan berburuk sangka. Tapi yakinlah, ada rencana besar yang sedang Allah siapkan lewat air matamu. Hikmah di balik luka yang dalam. Setiap luka yang meneteskan air mata adalah ladang pahala yang besar jika kita mampu bersabar. Di balik luka yang dalam, tersembunyi hikmah yang belum tentu bisa kita lihat saat ini. Mungkin kita pernah disakiti orang yang kita percaya, dikhianati dalam hubungan, atau ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Tapi siapa sangka, semua itu adalah jalan Allah, agar kita bergantung hanya kepadanya. Allah menghapus satu hal, untuk memberi yang lebih baik. Tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang hilang, kita jadi lupa bersiap untuk apa yang akan datang. Dalam Islam, tidak ada luka yang sia-sia. Bahkan duri kecil yang menusuk kaki pun akan menghapus dosa. Maka apalagi luka hati yang besar, pasti ada ganjaran besar menunggu jika kita ikhlas menerimanya. Jangan anggap luka sebagai kegagalan. Justru luka adalah pengingat bahwa kita manusia biasa dan hanya kepada Allah tempat kita kembali sembuh. Air mata yang jatuh dalam sujud lebih berarti daripada 1000 senyuman palsu di depan manusia, karena Allah tahu siapa yang benar-benar menangis karenanya. Hikmah tidak selalu datang langsung. Kadang kita baru mengerti maknanya setelah bertahun-tahun berlalu, tapi selama kita meyakini bahwa Allah tidak pernah salah, maka luka pun akan terasa lebih ringan. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran, tapi jangan biarkan ia merusak langkah hari ini, karena takdir tidak sedang menghukummu, tapi sedang mendidikmu. Luka memang menyakitkan, tapi siapa tahu dari luka itu kita justru menemukan tujuan hidup yang selama ini kita cari. Maka jika kamu sedang terluka, ucapkan ini dalam hatimu, "Ya Allah, aku percaya. Engkau tidak mungkin menakdirkan luka tanpa rahmat yang menyertainya. Tidak ada yang terlambat di mata Allah.
Seringkali kita merasa hidup ini terlalu jauh dari harapan. Kita merasa tertinggal, gagal, dan tidak akan bisa mengejar lagi. Tapi ketahuilah, di sisi Allah tidak ada istilah terlambat. Allah tidak menilai siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang lebih tulus menjalani. Bahkan seorang pendosa yang bertaubat di akhir hayatnya bisa lebih mulia dari yang terlihat taat tapi hatinya kosong. Hidup bukan lomba dengan manusia. Hidup adalah perjalanan kembali kepada Allah. Maka meski tertatih, asal terus berjalan ke arahnya, kita tetap di jalan yang benar. Kita sering menghukum diri dengan masa lalu, tapi Allah membuka pintu taubat setiap hari. Yang penting bukan siapa kamu dulu, tapi siapa kamu hari ini dan kemana kamu melangkah. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya di padang pasir. Bayangkan betapa luas kasih sayang Allah. Jangan pernah menunda untuk berubah, karena Allah tidak butuh waktu panjang untuk mengubah hidup seseorang. Cukup dengan 1 detik keikhlasan, Allah bisa membalikkan seluruh kisah hidup kita. Bahkan jika kamu baru kembali di usia tua, tetap Allah sambut. Bahkan jika dulu kamu tersesat jauh, tetap Allah buka jalan pulang. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan, tapi hanya yang mau kembali yang akan selamat. Maka jangan malu kembali kepada Allah meski hidupmu penuh dosa, karena Allah tidak menilai masa lalumu, tapi niatmu saat ini. Teruslah berjalan, meski lambat, meski jatuh bangun, karena yang terus melangkah akan lebih jauh dari yang hanya mengeluh. Dan percayalah, Allah mencintai hambanya yang terus berusaha, walaupun langkahnya terputus-putus, karena di mata Allah, ketulusan lebih utama dari kecepatan. Jalan panjang bernama ketetapan. Hidup ini adalah jalan panjang. Tidak semua hal langsung terlihat hasilnya. Tapi yang pasti, setiap langkah kita tercatat, setiap niat kita dilihat, dan setiap keputusan kita ada dalam genggamannya. Ketetapan Allah kadang tak sesuai keinginan, tapi selalu sesuai kebutuhan jiwa, karena hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terbaik buat kita. Dunia ini penuh kejutan. Kadang rencana gagal, impian pupus, tapi percayalah, semua itu adalah bagian dari skenario besar yang tak bisa ditulis oleh manusia. Hidup bukan sekadar tentang memiliki, tapi tentang menerima. Menerima bahwa kita ini hamba, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Maka jika hidup terasa berat, jangan salahkan hidup. Tapi periksa hatimu apakah masih bersandar pada dunia atau sudah bersandar pada Rabb-Nya. Ketetapan Allah tidak selalu kita suka, tapi jika kita sabar dan ridha, justru itulah jalan menuju keberkahan yang tak disangka. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, karena takdir bukan soal logika tapi soal iman, dan hanya yang percaya yang bisa bertahan dalam gelapnya ujian. Jangan paksakan hidup harus sesuai keinginanmu, tapi mintalah agar hatimu sesuai dengan keinginan Allah. Disitulah letak ketenangan sejati. Dunia ini tempat singgah. Ketetapan yang Allah beri adalah bekal, bukan beban. Tinggal bagaimana kita melihatnya, dengan hati yang bersyukur atau hati yang mengeluh. Maka tetaplah melangkah, karena jalan panjang ini tidak dilalui oleh mereka yang sempurna, tapi oleh mereka yang istiqamah. Akhir perjalanan yang dinanti. Setiap langkah kita menuju akhir. Waktu terus berjalan dan satu demi satu takdir Allah menuntun kita pulang. Maka jangan buang waktumu hanya untuk menyesali masa lalu. Gunakan untuk menata masa depan yang abadi. Kita hidup bukan selamanya di dunia, tapi selamanya di akhirat. Maka jika perjalanan ini terasa berat, itu wajar, karena kita sedang menuju tempat tinggal yang kekal. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia adalah ladang ujian. Maka tak heran jika banyak air mata, kelelahan dan pengorbanan. Tapi semuanya akan berbalas jika dilakukan karena Allah. Di akhir perjalanan bukan harta yang kita bawa, tapi amal, doa dan iman.
maka jangan korbankan akhirat hanya demi kenikmatan sesaat di dunia. Teruslah berbuat baik, meskipun kecil, meskipun tidak dilihat orang, karena Allah Maha melihat, dan setiap amal akan diperhitungkan. Jangan berhenti berharap, karena pengharapan pada Allah adalah kekuatan yang tidak akan habis, bahkan saat seluruh dunia mengecewakanmu. Bersabarlah, karena sebentar lagi semua akan selesai, dan mereka yang sabar akan masuk surga tanpa hisab. Berjalanlah dengan doa, dengan zikir, dengan keyakinan, karena setiap langkah hamba yang menuju Allah akan disambut oleh kasih sayangnya. Akhir dari perjalanan ini bukan kesedihan, tapi kebahagiaan abadi jika kita menjalaninya dengan iman dan takwa. Maka berjalanlah meski tertatih, meski lelah, meski sakit, karena yang menantimu di ujung perjalanan bukan siapa-siapa, tapi Rabb-mu yang menciptakanmu, membimbingmu, dan tak pernah meninggalkanmu. Saudaraku, hidup ini memang bukan tentang selalu menang dan mudah, tapi tentang selalu kembali kepada Allah. Bahkan dalam langkah tertatih, jika kita mengingatnya, maka kita lebih dekat pada kemenangan sejati dibanding orang yang berlari tanpa arah. Takdir Allah bukan untuk dijelaskan seluruhnya, tapi untuk dijalani dengan sabar dan iman. Karena jika semua dijelaskan, lalu di mana letak iman kita? Justru iman itu tumbuh dalam gelapnya tanya dan tenangnya tawakal. Jangan takut dengan air mata, karena bisa jadi air mata itulah yang membasuh hati kita dari dosa-dosa yang lama mengerak. Jangan takut pada kegagalan, karena bisa jadi itu jalan agar kita kembali bersandar pada yang tidak pernah mengecewakan, Allah. Dunia ini sementara, tapi langkah kita menuju akhirat itu selamanya. Maka jangan biarkan kesementaraan ini membuat kita lupa arah. Meski lelah, tetaplah melangkah. Meski sedih, tetaplah berdoa. Karena Allah menyukai hamba yang tidak menyerah. Di balik setiap kejatuhan, ada tangan Allah yang siap mengangkatmu. Di balik setiap kehilangan, ada hikmah yang menunggu untuk dipahami. Dan di balik setiap doa yang belum terjawab, ada waktu terbaik yang sedang Allah siapkan untukmu. Ingatlah, bukan besar atau kecilnya langkahmu yang Allah lihat, tapi ketulusanmu. Bahkan langkah kecil yang tertatih, jika diniatkan karenanya, lebih mulia dari lari kencang yang penuh ria. Tetap istiqamah meski sendirian, tetap jujur meski tak dihargai, tetap sabar meski hati remuk, karena semua itu sedang menyiapkan kita untuk tempat terbaik yang dijanjikan Allah. Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di depan, tapi kita tahu siapa yang menuntun kita ke depan, dan itu cukup, karena bersama Allah, langkah yang berat pun menjadi ringan, dan jalan yang gelap pun akan diterangi. Maka tutuplah setiap malam dengan doa dan harapan, dan bukalah setiap pagi dengan keyakinan dan semangat, bahwa takdir Allah adalah sebaik-baik ketentuan, meski belum kita pahami hari ini. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menoleh ke belakang terlalu lama, karena Allah sedang menunggumu di ujung jalan yang kau perjuangkan dengan sabar, tangis, dan doa. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, maka jangan simpan sendiri. Bantu sebarkan harapan ini ke saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertatih. Like, share, dan subscribe channel Langit Jiwa, agar lebih banyak hati yang kembali kepada Allah. Karena satu langkah kecil yang kau sebarkan, bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.